Oke. Kondisi XART gimana dalam kasus ini Bang Anton? Tertekan atau justru happy atau gimana? XART itu yang maksudnya yang dia melaporkan. Yang melaporkan itu ya. XART kondisinya sekarang. Ini adalah Ace of Cup ya. Sebenarnya kalau dibilang baik-baik saja, sangat tidak baik-baik aja. Dia lagi berpikir tentang anaknya sebenarnya di sini. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Pemirsa press conference, klarifikasi. Hari ini kita kedatangan lagi nih tamu-tamunya yang kalau datang tuh pasti spesial. Hari ini pun kita yang datangin spesial, bukan martabak aja yang spesial. Memasuki bulan Juni, kita membahas pertengahan tahun sampai akhir tahun 2026. Tentang ada apa aja sih kejadian malapetaka negara ini, tentang artis, tentang politikus, tentang apa akan kita kupas tuntas dengan ahli tarot, seorang tarot reader, Bang Anton. Udah kamera jangan sana mulu, jangan sini juga, ya kan? Muncul Bang Anton, kamera jangan sana terus. Bang Anton. Iya Mbak. Wow, seger banget nih Bang Anton. Mbak Tessa lebih seger lagi malah. Baru mandi. Oh. Kira tadi habis hujan-hujanan dari depan. Habis kodok kali aku. Bang Anton, aku ingat banget ya. Kemarin Bang Anton waktu menarotin tentang vonisnya Nikita Mirzani. Aku ingat banget bahwa hanya Bang Anton yang berani mengatakan vonisnya Nikita Mirzani sekian. Dan jeger kenyataan. Nah, di situ menurut aku, wah, berarti bener ya Bang Anton ini seperti yang kita tahu semua hampir perkiraan-perkiraan Bang Anton itu hampir tidak ada yang meleset. Benar. Nah, itu yang menurut aku Bang Anton ini adalah sesuatu yang keramat. Keramatnya keramat pulau apa keramat raya? Bukan keramat tunggak. Soalnya pinter banget ngeramalnya itu gitu. Bang Anton bawa kartu gak sih? Bawa dong. Apalagi pas acara ini dikasih tahu sama Tessa Mariska, ya udah otomatis langsung bawa. Muka kita tarot ya kan. Kalau sama Tessa Mariska apalagi kalau bukan dibacain gitu. Iya, karena Bang Anton itu memang orang-orang sudah pada tahu kalau Bang Anton itu tarotnya itu perkiraan-perkiraannya itu hampir 99,9%. Iya, semua balik lagi ke arah yang di atas. Masya Allah, gitu. Itu betul sih. Semua balik lagi ke yang atas. Nah nih Bang Anton, pertengahan tahun ini aku pengen dong dibukain tarotnya. Boleh. Pertengahan tahun ini kan ini sekarang udah bulan Juni nih, awal-awal bulan Juni ya kan? Betul. Oke, kabar baik apa aja nih Bang sampai di akhir 2026 Desember? Kita akan lihat secara global dulu ya. Maksudnya secara global kita ngomong lebih ke keadaan Indonesia dulu ya, pertengahan tahun ini ya. Betul. Keadaan Indonesia dulu ya. Kita akan lihat di sini. Ini kemana? Ini ya, sini. Ini ada Ace of Pentacle ya. Di sini kita lihat, boleh di zoom mungkin boleh ya. Ini ada Ace of Pentacle. Keadaan Indonesia sebenarnya akan cerah sebenarnya. Ini ada keuangan yang bagus banget. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya dari lobby-lobby politiknya dari seorang Prabowo, presiden kita jelas gitu ya. Ini berpengaruh untuk ekonomi Indonesia juga. Walaupun dolar ini lagi naik ya, tapi kita lihat di sini. Di sini ada Ace of Pentacle, ada pencerahan yang lebih baik di sini. Kita nggak tahu ya, mungkin nanti kita bisa lihat di mana Amerika kan great again. Kemungkinan Indonesia pun akan great again. Gitu. Kita lihat di pertengahan tahun ini, walaupun dolar lagi naik, tapi at least ya, ini ada pencerahan, satu titik pencerahan di Indonesia akan lebih baik lagi. Dan itu menjadi satu barometer di mana Indonesia tuh jadi dipertimbangkan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti balik lagi menjadi macan Asia lagi. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Itu ya yang kita lihat. Dan di sini juga tuh kan bener kan? Ini ada Ace of Swords, coba lihat tuh. Indonesia ini akan berperang. Berperang dalam arti berperang secara ekonomi, ya. Berperang secara ekonomi di mana ini akan sangat menguntungkan sama Indonesia. Lihat ya, ada orang sedang berperang di sini. Ini adalah Ace of Swords. Dan Indonesia di atas, itu di bawah. Jadi kemungkinan ini kan ada sesumbar di mana kita melihat ada satu statement dari satu negara tetangga kita nih ya. Ada satu negara tetangga kita yang mereka tidak common lah dengan Indonesia. Yang kemungkinan besar itu yang akan menjadi
bukan backfire, itu yang akan menjadikan Indonesia lebih baik, lebih bagus. Karena negara ini akan ditinggalkan. Gue nggak bisa ngomong negara yang mana, tapi yang pasti kemarin tuh sempet ada statement dari satu negara tetangga kita, gitu. Yang dia bilang Indonesia gini. Itu akan backfire, itu akan berbalik, dan negara itu yang akan menjadi tidak baik-baik saja. Oke. Gitu. Nah kalau cuaca atau alam nih. Oke. Pak Anton. Secara alam Indonesia di tahun 2026, di pertengahan tahun 2026, alam. Oke. 4 of 1 ya, kita lihat ini. Ini 4 of 1 kalau kita artikan di sini secara kita menganalogikan ya. Ini ada seorang ibu dengan anak ya. Kemungkinan akan ada sedikit kesedihan. Oh, iya. kenapa Bang Anton? Akan ada sedikit kesedihan di mana tuh kan selalu keluar adalah permasalahan anak besan. Kemungkinan akan ada bencana Indonesia. Tapi di akhir tahun 2026. Aduh. Ya. Ada bencana, tapi bencananya ini ya tidak pernah lepas dari air intinya. Indonesia ini akan selalu ada permasalahan dengan air, gitu. Itu akan bencana itu akan keluar di akhir ya, menjelang akhir tahun 2026, bisa November, bisa Desember. Berarti mau akhir 2026. Mau akhir 2026. Besar atau gimana Bang Anton? Kalau kita besar, nah cukup besar. Di sini ada King of Sword, ya. Ini besar, bencana yang cukup besar. Tapi biasanya emang ini hanya satu kayak pengulangan ya. Jadi pengulangan di mana biasanya emang di akhir tahun itu kita emang harus kita dianjurkan ya secara kita orang yang beragama, kita memang harus bermawas diri sebenarnya akhir tahun itu. Jadi biasanya bencana itu selalu ada di akhir tahun menjelang awal tahun gitu. Biasanya seperti kayak meriset. Jadi kayak handphone itu kita seperti meriset. Nah, ini yang akan terjadi sama pengulangan di tahun 2026 terakhir. Gitu. Nah, bisa merinci lagi nggak Bang? Kira-kira di bagian mana nih di bagian negara kita ini? Oke. Nih, Ace of Sword. Ace of One nih. Ini Ace of One ya. Ada seorang sedang meringkuk. Ini yang pasti bisa kita pastikan adalah di sini adalah daerah-daerah yang berpotensi mempunyai sumber daya alam yang sedang dikeruk nih sekarang. Nah, gue nggak mau detailin seperti apa ya, tapi intinya ini daerah Indonesia yang punya sumber daya alam yang sedang dikeruk. Ini lagi rame nih ya, lagi rame. Kemungkinan besar akan ada di sana. Waduh, gitu. Banyak makan korban nggak? Akan banyak makan korban, gitu. Akan banyak makan korban. Berapa titik tuh jadiannya Bang? Berapa titik? 5 titik ya di sini. Di sini ada 5 of Swords, 5 titik. Jadi 5 titik ini yang akan menjadi konsen untuk pemerintah untuk nanti akan siap dengan penanggulangan bencana. 5 titik ya. 5 titik. Berarti tapi ini kita ngomong Indonesia Timur loh. Kita ngomongin Indonesia Timur yang sedang dieksplor sekarang. Iya. Makanya ini kita diberikan warning sebenarnya. Kita ini diberikan warning ya, ini yang akan harusnya menjadi garis bawah pemerintah gitu. Oke. 5 titik itu yang besarnya ada berapa titik Bang Anton? Kalau kita bilang besar, semua potensinya besar. Lihat tuh. Ini 10 of Cup. Cup ini adalah kita bilang adalah hawa nafsu. Berarti kemungkinan semua potensinya besar. Tapi ini tidak ada di circle Pulau Jawa nih. Pulau Jawa masih aman gitu. Ini lebih ke Timur. Seberang Indonesia. Maksudnya seberang Pulau Jawa. Seberang Pulau Jawa. Gitu. Terus bakal krisis nggak? Krisis. Oke, kita lihat. Iya. Oh. Ini tower ya. Kalau tower terbalik ini nggak bagus. Ini tower. Jadi kemungkinan emang Indonesia akan krisis. Tapi itu tadi yang kita jangan berpandang tentang krisisnya. Tapi kita berpandang tentang bagaimana nanti orang Indonesia ini akan berusaha meriset dirinya sendiri. Gitu. Itu kemarin sudah terjadi ya. Ada satu statement dari yang kita bilang juga, ada seseorang yang bilang bahwa Indonesia ini akan blackout. Itu sudah terjadi kemarin di Sumatera. Ya. Jadi kemungkinan part of-nya akan ada. Gitu. Sambungannya akan ada. Gitu. Jadi kemungkinan akan ada. Karena ini tower, ini akan krisis kita. Ini akan krisis kita. Akan krisis ya? Ya, akan krisis. Tapi di balik krisis itu jangan lupa
Indonesia ini selalu kuat dia menghadapi krisis setelah 98. Ya. Oke. Jadi Indonesia ini selalu kuat dan dia bisa bisa tetap mengkeep perputaran uang di mikro, bukan makro. Ini mikronya kuat nih kita Indonesia, gitu. Terjadi itu sudah diakuin pada saat kemarin COVID tahun 2020 itu, Indonesia itu dinobatkan sebagai negara Asia yang tangguh. Menghadapi ekonomi COVID ini, gitu. Mudah-mudahan. Nah, Mudah-mudahan. ini kan cukup merinding juga kita melihat. Ini yang perlu aku tanya nih. Oke. Kira-kira dolar akan turun nggak? Akan kembali ke posisi semula? Oke. Ini pertanyaan semua orang ini ya, pertanyaan semua orang. Karena itu Terutama ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Karena itu mau dibilang kita tidak pakai dolar, tapi ini berpengaruh dengan daya beli dan juga berpengaruh dengan ekspor impor kita. Betul, harga-harga. Harga-harga. Apakah dolar akan balik lagi ke semula? Nih. Ini at of one, ya. At of one. Kemungkinan besar ini akan naik terus sampai hampir akhir tahun ini. Ini akan naik terus. Tapi untuk balik ke 17 ini agak lama. Bukan 17. Kemarin tuh sempat 16. Ini akan ada proses yang agak lama. Oh, tapi bisa kembali lagi. Tapi bisa balik. Tapi tidak akan 16. Tetap steady di 17. Tetap steady di 17 gitu. Pusing juga Bang Anton, cuma masalah artis nih Bang Anton, masalah artis. Nah, benar. Nah, kejadian ke depan nih dari bulan 6 ini Juni sampai 2026 akhir Desember. Artis-artis nih apa nih kejadian-kejadian dunia artis. Ini udah di medio tahun 2026 ya. Iya. Kan kemarin aku udah pernah di salah satu di salah satu maklum papan atas dia di mana-mana say. Itu aku membaca ya dari reader aku, maksudnya dari tarot aku tentang perceraian dan itu terjadi. Perceraian? Ya. Perceraian. Siapa nih inisial yang bercerai? Yang udahlah kemarin inisial A yang jelas ya kan kemarin. Perceraian inisial A, istrinya E. Iya. Nah, ini aku mau nanya nih. Nah, ini kan istrinya juga lagi ada kasus nih, kasus gede. Kasus gede dengan seorang ART. Karena udah cerai ya. Dengan seorang ART ini kasusnya ke depan dengan seorang ART ini kan lagi lapor-laporan. ART melapor, IRT melapor, ibunya juga melapor. Jadi ART melapor ini kira-kira apakah laporan dari ART ini berlanjut dan ada tersangka? Kita bilang inisial aja lah ya. Kita bilang inisial aja ya. Si E ini. Kalau saya bilangnya Nyonya. Oh, Nyonya. Ya boleh. Nyonya lah, Nyonya. Nyonya ini apakah akan menjadi tersangka? Gitu atau dia akan baik-baik saja atau akan lepas gitu ya. Kita lihat ya. Ini jelas ya. Ini jelas banget loh kartunya. Queen of Swords ya. Jadi Nyonya ini kemungkinan besar akan bermasalah dengan permasalahan hukum. Ya, ini udah jelas kartunya. Ini Queen of Swords. Madam Tessa bilang Nyonya, ini Queen. Jadi kemungkinan besar Nyonya ini akan terjerat masalah hukum. Ya. Berarti bener ya? Oh, bener. Aduh. Oke. Nah, ini berarti nanti sampai di persidangan P21. Akankah P21 nih, Four of Swords, lancip. Ya, ini Four of Swords, lancip. Lancip apa tuh? Tajem. Oh, P21. Nah, jadi gua nggak usah ngomong. Jadi intinya itu. Gitu. Akan ada tabir yang terbuka? Tabir dalam hal? Nggak tahu dalam hal apa ya. Maksudnya gini, akan ada rahasia. Oke. Apakah akan ada rahasia yang terbongkar nantinya tentang si Nyonya ini? Ini Three of Swords. Kita buka kartu Nyonya ini semua tentang pedang. Ya. Ini Three of Swords. Tentang pedang dan ada satu orang yang sedang menyibak muka gitu ya. Ya bisa kita bilang, kita analogikan adalah
malu lah ya. Malu buang muka. Malu buang muka gitu. Jadi kemungkinan besar ada bukan ya, aku nggak bilang aib lah, intinya ada sesuatu yang nanti terbuka lah, yang orang akhirnya tahu oh gitu. Aduh, berarti aib. Ya. Kan ini kan kita menduga ya, ini praduga Iya, dari iya. kartu tarot ya. Betul, betul. Akankah orang lain yang dengan kasus ini Bang Anton, menurut kartu Bang Anton, kartu tarot Bang Anton, prediksinya ada nggak orang yang menunggangi di kasus si Nyonya dan ART ini? Oke, apakah ada yang menunggangi? Iya. Nih, ya. Four of Pentacle, ada orang yang bermain duit di sini. Pentacle itu duit. Ya. Wow. Jadi kemungkinan besar ini udah jelas kartunya sebenarnya. Four of Pentacle, ada seseorang yang sedang menunggangi. Jadi kalau dibilang menunggangi, ya gue nggak tahu sih menungganginya seperti apa, gue nggak tahu. Iya, Tapi dari kartu yang gue buka seperti itu. Tapi soal menungganginya dari sisi mana, ya gue nggak tahu. Waduh, pasti panas ya. Ini gara-gara kita melihat memprediksi dari Juni ke Desember, sehingga kita nih ngalir aja nih ya Bang Anton. Iya, betul. Gak ada catatan, gak ada apa, gak ada, ngalir aja ya. Oke. Kondisi XART gimana dalam kasus ini Bang Anton? Tertekan atau justru happy atau gimana? XART itu yang maksudnya yang dia melaporkan. Yang melaporkan itu ya. XART kondisinya sekarang. Ini adalah Ace of Cup, ya. Sebenarnya kalau dibilang baik-baik saja, sangat tidak baik-baik aja. Dia lagi berpikir tentang anaknya sebenarnya di sini. Gitu. Jadi ini ada seorang ibu yang sedang melihat anaknya lah. Intinya ada sesuatu yang sebenarnya dia tidak baik-baik aja. Gitu. ART ini. ART ini. Oke, berarti sebenarnya kalau tidak baik-baik saja, berarti ini berjalan real dong, nyata gitu ya. Bisa dipastikan lihat tuh perperangan yang nyata di sini. Ya, ini Seven of One, ada perperangan yang nyata di sini. Jadi kemungkinan ini ada apa ya? Kita bilang bukan karma, tapi bisa kita perhalus adalah sebab akibat aja lah intinya. Gitu. Ya, jadi sebab akibat aja. Dari perceraian yang lalu kan juga kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat ceritanya begini gitu yang kita nggak nyangka ya. Betul. Berarti orang, ini yang nunggangin ini orang dekat Nyonya atau mantan orang dekat Nyonya atau orang sekitar Nyonya atau siapa nih kira-kira? Perkiraan kartu semakin meruncing ya, Wak? Makin meruncing ya. Tapi kan lagi prediksi. Apa-apa, ini prediksi. Iya. Aku hanya buka dengan sesuai simbol dan tanda yang ada di kartu ya. Betul. Oke. Sekali lagi ya. Tuh kan jelas. Jelasnya apa nih? Ada circle dia lah. Maksudnya ini Three of Cup. Three of Cup di sini ada, ya di sini kita lihat ada. Sekitar Nyonya yang nunggangi. Iya. Circle Nyonya. Aduh. Gitu. Circle Nyonya. Ada dugaan intimidasi dari kubu Nyonya ke XART? Dugaan intimidasi sangat ada. Nih. Ini Five of One. Lihat ada orang pakai tameng ya. Orang pakai tameng itu ditutupin. Berarti intinya secara intimidasi ada. Gitu. Dia diintimidasi. Gitu. Oke, yang nunggangin tadi kan ada yang di circle dari dari Nyonya. Circle dari Nyonya. Tujuannya apa? Dendam atau apa? Tujuannya nggak tahu ya. Oke. Moon. Intinya bukan dendam. Lebih tepatnya adalah Moon itu adalah serigala berbulu domba. Jadi dia memanfaatkan situasi ini. The Moon ini serigala berbulu domba. Moon ini. Jadi kalau kita bilang bahwa mendunganginya karena apa, bukan hanya soal materi, tapi lebih tepatnya adalah tentang mungkin apa ya, maksudnya mungkin ada kejelesan atau apa ya, lebih ke sana lah, lebih ke masalah kehidupan lah, masalah sikap lah, sikap aja gitu. Oke. Soal penyalur ART yang juga dilaporkan si Nyonya, kasusnya ini bakal gimana? Penyalurnya ini kan juga dilaporkan ya masih Nyonya nih. Oke, penyalurnya. Kasusnya dengan penyalur lanjut. The Star, lanjut. The Star. Star ini kayak menggapai sesuatu, jadi intinya menjurus ke sesuatu. Jadi kemungkinan besar permasalahannya akan lanjut. Oke. Gitu. Apa Nyonya bisa TSK lagi tuh? Ya tadi kan udah dibilang tuh. Ya kan? Bakal sampai mana tuh? Apa sidang-sidang apa damai? Gua nggak ngomong. Ini akan ada duit yang keluar, sidang, dan akan ada negosiasi. Ini adalah Seven of Pentacle. Lihat ya, ada orang sedang ngais-ngais duit. Iya. Ya, ada orang sedang ngais-ngais duit di sini.
Jadi kemungkinan besar akan berjalan kasus negosiasi atau lebih tepatnya mediasi dengan nominal. Gitu. Dengan nominal intinya. Aduh. Gitu. Nah, ini kalau lihat kayak gini nih yang dari kartu Tuan Anton, ada Tuan. Kondisi si penyalur saat ini gimana? Apakah ketakutan atau mungkin Ji mumpung nih sekalian aja deh gue pansos. Ini adalah King of Pentacle ya. Dia aji mumpung pansos. Gitu. Iya. Ini ada orang megang duit di sini. Oh. Jadi kemungkinan besar ya menuju pansosnya gede lah. Oh. Gitu. Menuju pansosnya gede. Ya gini lah, maksudnya ini kan semua dibilang adalah sebab akibat ya. Jadi intinya kalau misalnya kita bilang sebab akibat berarti ada yang memulai sesuatu di sini. Iya betul. Gitu. Dengan yang tidak baik. Betul. Iya. Nah, Bang Anton, apakah si penunggang ini juga? Ini kita kejar penunggang aja deh. Oke. Bakal ketahuan nggak sih siapa sosoknya? Oke. Sosoknya apakah akan terbuka? Nih, Eight of Pentacle. Kemungkinan akan terbuka dan dia akan ya maksudnya ketahuan lah dia belangnya seperti apa. Oh. Ya, ini Eight of Pentacle. Jadi uang akan banyak yang keluar. Oke. Gitu. Bukan hanya effort ya, uang mereka akan banyak keluar. Nah, ini penunggang cewek apa cowok ya? Ini prediksi loh. Kita lebih bagus menjurus gitu. Oke. Ini seru Cewek nih. apa cowok? Iya. Cowok di sini. Oh, siapa ya? Ini King. Oh. King of Cup. Ini bisa diartikan ya. Nih, ada seorang cowok sedang memegang hawa nafsunya dia, cupnya dia. Berarti kemungkinan si cowok ini dalang dan ya aktornya lah gitu maksudnya. Aktornya lah. Oh, aktor di balik ini semua, Masya Allah. Kita mungkin juga ada aktor tapi tetap emang ada masalahnya ya kan. Jadi Iya. tambah lagi aktor ini ya kan. Akan dibuka nggak tuh sama si nyonya nanti si penunggang ini ke depannya nih? Akan dibuka sama nyonya? Iya. Negosiasi sama nyonya. Wah, Tuh, semua tentang ini negosiasi Ini ya uang. berarti ya Iya, semua. ini adalah Six of Pentacle. Lihat, ada orang sedang memberikan uang tapi orangnya nggak ada mukanya. oh iya benar, ya. benar. Ini bisa kita lihat ya. Jadi maksudnya ada orang yang bertransaksi tapi orangnya tidak terlihat, yang satu Iya mengeluarkan benar, duit gini tuh si Duit. nyonya duduk. Oh Masya Allah. Pergulatan hati nyonya sendiri gimana sih Bang Anton dan kondisinya gimana? Oke, hati nyonya sendiri. Ah. Wih, dia hermit loh. Dia merasakan hal yang tidak mengenakan buat dia. Hermit ini salah jalan. Hermit ini salah jalan dan dia akan merasa bahwa ternyata framing gue terbuka. Gitu. Jadi ternyata framing gue ini selama yang gue bikin tentang seorang nyonya ini akhirnya terbuka. Oh rahasia-rahasia itu. Rahasianya. Oh. Ini hermit ini salah jalan intinya. Oh, Ya. berarti salah perkiraan. Salah ya. perkiraan. Tadi udah Ya, istilahnya betul. gitu. Ketakutan besar atau justru keyakinan laporan ini akan bakalan selesai si nyonya? Takut apa yakin nggak nih laporannya? Takut atau yakin? Queen. Jadi tentang ini, kalau tentang nyonya ini semua tentang Queen of Pentacle loh, tentang uang. Uang. Dia ketakutan di sini. Ketakutan. Di sini ada Queen of Pentacle. Ada seorang cewek yang ya kalau kita bilang dia bentuknya kayak gini berarti kan ada satu ketakutan atau ada aib yang dia umpetin. Intinya gitu aja. Gitu. Aduh, impact yang akan ditanggung, Mhm. yang bakal ditanggung si nyonya dari kasus ini apa tuh? Apa? Dari kartu Bang Anton. Impact yang akan ditanggung oleh nyonya itu sendiri. Nih, udah beres ininya dia. Ini adalah Seven of Sword, gitu. Seven of Sword. Jadi kemungkinan besar impactnya kepada dia, orang sudah mulai tidak percaya dengan framingnya dia, gitu. Ya terlepas dari siapapun itulah, tapi mungkin kalau circle-nya dia tetap terima. Gitu. Jadi itulah ya. Ya. Capek-capek kita framing diri kita begini, ada ya namanya manusia pasti ada salah Iya, ya. betul. Aduh, nah itu berarti kira-kira Bang Anton gampang nggak nanti dia mencari lagi pegawai untuk ART-nya? Oke, segampang itu. Tuh, orang akan merasa attitude-nya nggak bagus gitu. Jadi banyak orang yang tidak mulai percaya gitu. Ini adalah pergulatan di sini adalah Two of Sword nih.
Ini two of sword. Ada naga dengan harimau. Bukan harimau, ini singa. Gitu. Jadi kemungkinan orang banyak yang ya mungkin kalau dari sisi untuk pansos mungkin aman gitu. Tapi kalau misalnya dia untuk real kerja sama nyonya ini kemungkinan besar sih enggak. Gitu. Karena kan banyak nih, ya aku sih tidak menilai siapapun ya, cuman at least kadang-kadang banyak asisten rumah tangga atau apapun itu yang mereka juga pansos juga. Betul, betul. Oke, pertemanan nyonya aman-aman saja apa gimana Bang? Pertemanan dengan Teman-temannya dengan kasus ini? Oke, nih pertemanan nih, lihat. Oh, madu ya? Iya, ini adalah two of cup, di mana ada cewek sedang memeluk angsa, tapi angsanya biasa aja gitu maksudnya. Dia pertemanan jalan lah lancar, cuman orang jadi antras, bukan antras ya, lebih tepatnya kayak apa ya? Orang udah nggak kayak dulu lagi lah iya, mungkin kayak gitu lah. Kagum sama dia. Mungkin kayak gitu lah. Orang udah bilang ya lalu gitu kali ya. Ya mungkin kayak gitu lah. Oh, ya mungkin kayak gitu. Terus Gitu. ekonomi atau pekerjaan nyonya selama ini ada nggak gangguan, Bang Anton? Knight of One ya. Kemungkinan sih kalau secara ekonomi ya mungkin masih ada andil dari mantan ex gitu. Karena biar gimana juga kan pernikahan mereka udah lama. Betul, ada Gitu. anak juga. Iya, ada anak. Jadi masih ada andil, subsidi atau apapun itu. Masih ya? Masih. Oh, masih untung nyonya. Masih ada. Jadi kemarin itu kan kita lihat beredar nih, nyonya itu kan menolak damai, ya, Bang Anton ya. Enggak, sama saya nggak mau damai karena ART kan udah meminta kalau damai oke, tapi si nyonya menolak. Itu si nyonya itu nolak benar-benar atau pura-pura atau menunjukin bahwa dia sebenarnya nggak salah sih? Oke, apakah itu pura-pura? Uh-uh. Ini adalah Ten of One. Kepura-puraan sangat. Aduh. Gitu. Ini Ten of One. Jadi ada orang yang sedang bermain karakter di sini. Kartunya ini ya Nya. Lama nggak impact ini dirasakan Bang Anton bahwa tanggapan masyarakat ke dia sudah begini, tanggapan teman-temannya juga sudah biasa-biasa saja itu sampai masalah ini selesai lama nggak sih? Sehingga dia proses normal ini lagi. akan lama dan dia balik lagi normal. Iya. Ini Six of One ya. Ada orang yang hampir diinjak kuda di sini. Ya. Jadi akan cukup lama untuk dia. Gitu. Ya ini gini deh. Selama ini orang melihat framingnya kan baik gitu ya. Framingnya baik. Ternyata orang baru tahu gitu. Oh ternyata permasalahan attitude ya. Iya. Gitu. Oh begini nih emosi. Ya, emosional ya. Kejiwaan gitu ya. Secara kejiwaan dan lain-lain. Betul. Nyonyanya sebenarnya saat ini dia menyesal atau gimana sih Nya? Menyesal atau gimana? The Magician. Jadi intinya dia seperti orang yang pura-pura lupa. Magician. Oh magic. Magician. Jadi magician. Pura-pura ya. Jadi dia merasa ini sebenarnya fine-fine aja, baik-baik aja. Karena menurut dia ini bukan sesuatu yang harus ditakutin gitu. Betul. Nah kita kan nggak boleh juga ini kartu-kartunya ini kartu-kartunya kan agak-agak serem-serem. Ini kartu Bang Anton nih yang aku takutin kalau Bang Anton nih membuka satu demi satu kartunya aku takut. Iya, karena dengan kejadian kenyataan apa yang kita tanya tuh nempel sama kartu ya. Betul. Nah ada baiknya juga kita mencari nih seharusnya nyonya melakukan apa sih biar supaya kasus ini cepat kelar, cepat selesai. Apa yang dilakukan nyonya? Apakah baik-baik saja? Apakah melawan? Apa gimana? Nyonya ya, di Empress ya, nyonya harus berkaca diri di Impress. Ntar aku beliin kacanya. Maksudnya koreksi diri lah, gitu. Ini Impress, lo lihat tuh. Tuh. Ya istilahnya melihat diri sendiri ini harus kenapa? Gitu harus ya? bercermin dengan diri sendiri. Tapi bener loh ini. Hah? Orang bercermin loh. Ya. Nyonya mau dibeliin cermin, jadi disuruh bercermin ya dari kartu. Iya. Jadi intinya dia harus bercermin dengan dirinya sendiri. Iya, penting-pentingnya ya apa nih kesalahan yang gue buat, apa nih yang pernah gue buat, siapa yang pernah gue sakitin gitu kali ya, Bang? Betul. lebih introspeksi diri ya. Iya, lebih ke diri sendiri lah. Iya. Kita lebih kan kita yang lebih memahami diri kita gitu. Betul, maksudnya. Bukan siapa-siapa lagi, cuman kita yang bisa memahami diri kita. Betul. Kan? Karena di depan orang pun kita berpura-pura orang nggak tahu, yang tahu itu adalah kita ya kan? Betul. Aduh, yang jangan nyonya lakukan biar impact yang jangan nyonya lakukan biar impact yang dialami segera usai. Apa yang jangan dilakukan oleh nyonya biar selesai nih masalah, biar penggiringan publik nggak ke dia dulu salah gitu.
jangan selalu berframing tentang sesuatu yang baik tentang diri kita sendiri. Nah, tuh. Ya, ini adalah three of one. Tuh. Ya, jadi intinya itu aja sih. Maksudnya Saya orang baik, nggak mungkin saya begini, saya begitu ya. gini, orang baik itu bukan kita yang menilai kita baik, tapi orang lain yang menilai kita baik. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa diri gue baik. Betul. Gitu. Betul. Orang lain memikir kita baik nggak? Udah gitu aja. Betul. Intinya. Jadi jangan sesuatu itu dibentuk secara framing yang terlalu over. Atau memang merasa dia selama ini baik kali bang. Iya mungkin, bisa jadi. Tapi orang menilainya nggak baik. Itu kali yang dia kesel kali ya. Ya gini deh. Aku tidak merunut tentang pernikahan mereka sudah lama dan ternyata si ex-nya sendiri merasa bahwa kok dia tuh gitu ya. Sandiwara gitu. ya. Nah ya lebih ke sana lah. Intinya gitu. Oh lah. jangan bersandiwara Ya, gitu ya. betul. Oke, selain huru hara bang Anton, ada kabar bahagia apa aja nih? Dari tadi huru hara mulu. Kabar bahagia dulu nih dari selebriti. Oke, kabar bahagia. Saat napas gue kalau yang tadi. Kabar bahagia nih dari selebriti apa? Oke, Bang Anton? kabar bahagia dari selebriti. Wih, Iya, bener, judgement bahagia. gitu. Ini ada judgement. Menikah. Ya. Lebih tepatnya bukan menikah, tapi lebih tepatnya ada satu hubungan yang sedang mulai terbentuk nih. Oh pacaran. Iya, mulai menuju ke pacaran tapi menuju ke jenjang yang lebih serius nih ceritanya. Oh, Ayu Ting Ting. Ya tahu, Ayu Ting Ting Kan aja. kita ngelihat di Iya. lihat di YouTube, lihat di berita, si Neng cantik lagi berbahagia nih. Walaupun belum ini ya, walaupun belum ngomong ke publik hubungan mereka, tapi aku sih melihat mereka lagi berteman baik. Apakah kedepannya ini Ayu Ting Ting yang katanya lagi dekat sama seseorang nih, Bang Anton. Apakah kedepannya mereka jadian? Oke. Jadian pacaran, karena kan belum ngomongin pacaran. Oke. Apakah ini akan menuju ke jenjang yang lebih serius? Ya. Iya. Iya. Ini the chariot. Ada dua kuda ya yang akan berjalan beriringan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi intinya ada. Tapi nyonya nggak ada kuda ya? Nggak ada. Karena dia ada kuda, lu gila nih. Kartu Bang Anton bikin gue takut deh, sumpah. Ini ada dua kuda yang sedang jalan beriringan ya. Masya Allah. Maksudnya. Jadi intinya ada satu misi dan visi yang mereka lagi menuju ke jenjang yang lebih serius. Amin. Ya Tapi Allah. apakah itu akan terjadi nanti kita lihat di kartu. Betul. Keluarga masing-masing mendukung. Itu dia. Apakah keluarga ini masing-masing mendukung? Iya. Tuh ya. Mbak Tessa bisa lihat. Ini adalah Eight of Swords. Bukan bilang mendukung atau tidak. Lebih tepatnya adalah ada satu seleksi yang akan dilakukan oleh si keluarga perempuan ini, Ayu Ting Ting. Oh, keluarga Ayu. Iya, Oke. Ayu Ting Ting. Iyalah karena kan udah cantik, Badannya bagus. anak kaya Ya, keren. anak kaya keren, Tetap semua. gitu pokoknya ya pastilah ada seleksi. Jadi Iya, betul. seleksi ke cowok. Siap. Tapi kan lagi dekat nih. Nah nih netizen ada yang takut nih seleksinya ketat dari keluarga Ayu Iya. katanya. Ini nah menurut Bang Anton cowok yang lagi jalan sama Ayu ini lolos seleksi nggak dari Oke, Ayu? apakah akan lolos seleksi? Nah, Iya. ini akan berpengaruh ya. Maksudnya akan relate ya, akan relate dengan tujuan mereka untuk menikah loh. Nih kita Iya, lihat ya. iya. Tuh lihat ya. Ada anak kecil sedang bermain dengan hewan peliharaan dia. Oh. Ya. Apakah dia akan lolos? Lolos seleksi? Ini ada seperti kayak, aku tidak bilang ini intimidasi ya. Aku tidak bilang ini intimidasi ya. Tapi lebih tepatnya adalah ini kayak sesuatu challenge yang dia harus hadapin, tapi kayaknya si anak kecil ini belum berhasil nih, gitu. Si anak kecil ini belum berhasil. Berarti belum berhasil nggak jadi dong. Iya, tapi niat seriusnya sudah ada. Ada. Niat seriusnya udah ada. Oh, Gitu. karena kan gosip-gosipnya gini nih Bang Anton, katanya kalau untuk melamar Ayu, ini gosip lo ya. Oh, iya, nggak tahu. Katanya harus ada mahar besar. Oh, iya, ini iya. Gosipnya lagi maharnya itu pokoknya harus gede dan kalau bisa ini gosip. Kalau bisa ya setimpal lah sepadan gitu. Itu gosipnya gitu. Nah, kalau dari kartu benar nggak sih gosip itu Bang Anton atau Oke. cuman bisa-bisa netizen? Iya. Gue sih langsung buka aja gampang lah. Iya. Tuh. Ya jelas ya. Di sini ada orang yang meminta sesuatu yang berlebihan di sini. Ini adalah Six of Swords. Lihat, ada, aku jelasin mungkin di sini serigala lah ya. Ada serigala yang sedang di table, under table gitu ya, yang dia menjalani perahu. Berarti intinya bisa kita artikan bahwa
ya itu sangat bisa dipastikan. Ya betul lah, mungkin kan karena gini loh, Bu, maksudnya gini, kita juga kalau punya anak ya, Iya, maksudnya betul. secantik itu, Betul. badan bagus, muka cantik, ngetop, gitu kan. ya kan? Orang Yalah, maksudnya pasti ngetop lah. juga. Gak mungkin sembarangan orang kita Nah, terima. itu udah Anak intinya. gue juga gak mungkin. Nah, gitu. itu dia, betul. Betul lah, wajar lah ya. Wajar, Menurut wajar, aku sih wajar. wajar. Karena memang kita lihat cewek yang mau kita pinang ini siapa, Betul, ya kan? betul, Memang betul. gitu ya, wajar Betul. lah ya kan. Tapi kan tingkat kewajarannya ada limitnya, Mbak, Betul. gitu. Jadi ada limitnya, Betul, gitu. betul. Nah, aku kalau udah ngomongin kayak gini, aku sebenarnya agak gimana, agak nggak mau kepo sih. Ayu sendiri jadi takut nggak sih kalau ada cowok yang mau melamar dengan persyaratan-persyaratan yang katanya kata gosipnya nih harus membiayai keluarga. Nih gosip ini kelewatan nih gosip, bener nggak sih? Nah, dengan gosip-gosip kayak gini, Ayu sendiri jadi takut nggak sih? Atau Oke. cowoknya jadi takut nggak, Bang Anton? Jadi gosip tentang si maharnya ini terlalu tinggi gitu. Iya. Apakah benar? Iya, bener Kita nggak bilang sih? benar dulu aja apa enggak ya? Heeh. Ini udah bisa kita pastikan adalah Knight of Pentacle, sekali lagi. Uang, ya. Knight itu adalah seorang pejuang uang. Jadi bisa kita artikan bahwa bisa dipastikan, divalidasikan, iya. Kalau aku baca dari kartu loh, gitu. Udah deh say, udah iya kartunya mungkin udah aja deh say, ya kita doain aja ya kan. Ini satu lagi nih Bang Anton. Oke. Nih. Bang Anton Raider Tarot yang menurut aku paling hits, paling oke dan paling benar. 99% benar. Bang Anton, Ayu bakal ngomong gak sih sama keluarganya soal seleksi pasangannya? Udah deh gitu. Ini kita berhayal-hayal babu. Berhayal. Oke. Apakah Ayu akan ngomong tentang udahlah, udah nggak usah dibilangin lah. Dia ngomong udah, Ayu bakal ngomong. Bakal ngomong dia. Ini word ya, lihat ada seorang wanita nih, lihatnya malu-malu gitu ya. Ada seorang wanita malu-malu. Jadi memang ini sudah Ayu akan ngomong gitu intinya. Akan ngomong. Gitu. Ya Ayu ngomong ya. Ngomong. Karena mungkin apalagi kalau sudah menemukan tambatan hati Ya, memang betul. merasa cocok ya. Intinya gini loh, permasalahannya bukan hanya permasalahan cocok sebenarnya di sini. Ayu tuh harus memikirkan tentang keluarganya ini sebenarnya. Iya. Jadi intinya Ayu part of-nya itu ada banyak gitu. Selain anaknya Bilqis. Gitu. Ada part of-nya lagi. Apa itu part of Bang Anton? Rentetannya. Oh, rentetannya. Gua kan bahasa Inggrisnya susah say. Intinya yubrik gua aja gara gak bisa bahasa Inggris. Maka 250 juta view. Tetep ya ke promosi. Oh iya, terus Bang Anton. Jadi intinya itu ada rentetannya. Jadi intinya Ayu harus berpikir bukan cuma tentang Ayu dan Bilqis. Oke. Ayu berpikir dengan keluarganya. Oh. Ayah Ojak. Iya, ya ojak kesayangan. Iya, gitu. Iya sih. Karena Ayu adalah anak yang soleha. Betul. Ya, betul. Oke. Udahlah Bang Anton. Apalagi terserah Bang Anton deh, apalagi deh. Ini gini, aku akan membuka satu kartu ya. Iya. Untuk Ayu ya, Ayu Ting Ting ya. Aku akan memberikan conclusion gimana sih caranya kalau memang Ayu sudah mendapatkan jodoh harus seperti apa dia. Oke, kita lihat di sini. Tuh kan udah. Lihat. Ini strain ya. Ada seorang wanita sedang menutup mulut harimau. Macan, lihat tuh. Oh, ya. Iya. Jadi nih produser gue udah bilang bahwa diem. Jadi intinya ya, conclusionnya adalah Ayu harus bisa memberikan penjelasan yang lebih baik kepada keluarga besarnya Ayu, bahwa Ayu ini ya, dia kalau mau menikah ini hanya untuk Ayu aja, jangan untuk keluarga juga. Tapi kan kita nggak tahu. Ada kebiasaan, mungkinnya ada kebiasaan dari keluarganya Ayu seperti itu yang harus semuanya ikut serta gitu kan. Ada keluarga gitu Bang. Nah ya itu makanya, betul. Nah kayak gitu. Jadi intinya Ayu harus coba kompromi dengan ayah Ojak, gitu aja. Ayah kandung ya. Conclusion untuk Nyonya ini ya. Nyonya yang lagi ada sama ART ya, ya. Nyonya yang sedang ada masalah dengan ART. Kita lihat conclusionnya dia harus seperti apa. Udah jelas di sini, udahlah.
nggak ada salahnya lu untuk menunduk dan minta maaf, udah itu aja. Hilangkan keangkuhan, Hilangkan keangkuhan, hilangkan semua tentang titel-titel yang selama ini Iya, masih melekat di dalam diri nyonya ini. hilangkan kalau Ini lihat ya, kartunya udah jelas ya bahwa harus merendah. Oh iya benar. Ya. Gitu. Merendah ya. Harus merendah. Walaupun itu anak kecil tuh kakek Yes, merendah ya. betul. Walaupun yang berhadapan kamu itu adalah kamu menganggap HRT itu kecil, kamu harus merendah lah. Intinya kamu harus merendah dan meminta maaf. Itu aja inti. Finish that. banget loh. Bayi terus yang menunduk ini Iya. waktu banget tuh, tau nggak? Yang menunduk ini adalah kakek-kakek. Ini bayi. Iya. Nah, berarti sehebat apapun ini si kakek-kakek, ini orang kecil dia tetap di atas ini. Gila, keren. Benernya? Tessa Mariska sudah bisa mengartikan itu. Iya, karena kartu Bang Anton jelas. Iya. Itu yang susah, kartunya jelas. Oke. Oke, Bang Anton. Oke. Aku kalau melihat tadi prediksi-prediksi Bang Anton untuk bulan Juni ini sampai di bulan Desember 2026, Iya. jujur aku merinding. Aku merinding, tapi aku suka sama apa jangan gue. Tapi aku suka dengan Neng Ayu ya, Neng Ayu ya. Ini adalah hanya tarot ya Neng. Ini hanya tarot yang baik Neng Ayu Ting bisa ambil. Yang baik ambil. Yang nggak baik jangan nggak. Kalau ada salah-salah tadi dari kata-kata tarotnya atau dari kata-kata saya, maafin ya Neng. Namanya juga kita lagi baca-bacaan tarot ya Neng ya. Oke, Bang Anton. Bang Anton tau nggak? Saking benarnya Bang Anton ini kartu-kartunya. Ingat nggak ngeramal anak aku? Iya. Coba. Akhirnya anak aku diramal, jangan gue. Anak aku diramal sampai anak aku melakukan apa yang diminta oleh Bang Anton. Karena anak aku tahu, karena selama ini mengikuti perjalanan Bang Anton. Dia tahu prediksi dari Bang Anton. Dia percaya sama Tuhan, tapi tidak ada salahnya untuk di dunia ini kita juga percaya dengan permainan dunia. Sebagai manifest kita aja lah, sebagai manifest di diri kita sendiri, bahwa sesuatu yang baik jadi manifest, yang jelek kita buang. Betul. Press conference klarifikasi cukup sekian dan terima kasih. Wah, pantun. Oke. Itulah tadi kita kedatangan bintang tamu kita, Bang Anton Tarot, reader, seorang reader tarot yang cukup handal dan cukup viral dan cukup dipercaya sama masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Kita mengundang, terima kasih Bang Anton. Sama-sama. Jangan kapok diundang lagi Bang Anton. Karena 2027 insya Allah akan lagi manggil. Iya. Thank you Bang Anton. Ada Sama-sama. pesan buat press conference? Tidak ada pesan, yang pasti kalau kita menjadikan sesuatu itu di dalam diri kita, jadikan trigger yang baik dalam diri kita. Kenapa? Sesuatu yang baik kalau di-trigger dalam diri kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Intinya seperti itu aja. Dan jangan lupa, hal yang bagus jadikan manifest buat diri kita. Yang jelek buang. Gitu. Percayalah apa yang dikatakan oleh Anton. Bye. Bye. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.